Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tansah paring nikmat rahmat dumateng kula panjenengan sedaya. Salawatu salam atur junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan kepada kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Amin. Kibadan isupan kula pribadi maturaken suci syukur alhamdulillah dumateng Zat ingkang Maha Kuwasa keranten istiqomah panjenengan sedaya tumak minah panjenengan sedaya anggenipun nambah-nambah murih cedheke marang karsanipun Gusti. Mugi-mugi Bapak Ibu menapa ingkang sampun panjenengan laksanakaken menika ing dalem ibadah dzikir dipun paramila dening Allah saged barokah rumah tangga panjenengan sedaya ya rabbal alamin. Segede dalam jasa turuningo artinya sedikit saya memberikan kabar hasil kenapa saya tadi malam merinding tapi tidak bisa melihat. Ternyata yang hadir bukan sembarangan. Kalau yang hadir di tengah-tengah panjenengan itu bisa kita lihat begitu banyaknya. Tapi yang di belakang saya yang bisa melihat saat itu. Namun di sepertiga malam saya mohon kepada Allah, siapakah yang hadir ya Allah? Sampai tak rewangi ning UGD. Tekan UGD mesti guyu-guyu. Kalau sampean bengi-bengi rene ape ngeteri gorengan dah ana wong piket iki kanca dokter. Aku nggak iso ambekan. Tolong oksigen. Timbangane nggih oksigen sampean nggih oksigen sing arepe mati kok sampean ra apa-apa. Lari-lari kula hapusi padha turu kabeh. Mulane mlaku ana kendaraan. Ilalah ana wong numpak sepeda pancal kula digonceng. Tekan mriki salat bengi. Padha salat bengi kabeh mari salat bengi. Lari-lari sare malih salat subuh. Kula keglundung saking tempat tidur ruang praktek niku. Kula pikir lek kula pun dut. Tiba-tiba dereng. Tapi masih ada nyeri di jantung ini. Sehingga hasil dari pekabaran kula dumateng panjenengan sedaya, bila yang rawuh adalah makhluknya Allah yang sangat gaib, yang saya tidak berani menyebutkan. Hanya makhluk Allah ini berpesan kepada kita semua, khususnya yang di Arundalu, aja bosan-bosan oleh zikir marang Allah. Aja bosan-bosan oleh nyebut nama Allah, asma Allah. Yang ngono besok bakal nemoni kamulyan. Ning nek wis mulya aja sampai lali marang Gusti Allah. Ping pindho. Dadak welinge niku wonten teng mukadimah niki. Masalah lisan. Pramila dalu menika kula matur nika leres sanget tegese mboten gawe-gawe. Ilmu lek gawe-gawe dosa. Saestu.
Pramila mangke kita mirengaken penjabaran dengan tema di dalam kubur leher dan lidah terjerat rantai api. Melihat judulnya saja kita sudah merinding. Apalagi kalau kita melanggarnya. Namun demikian terserah Bapak dan Ibu bagaimana mensikapi apa yang saya uraikan. Dan ini tidak nyebal dari tatanan. Karena ini mengambil hadis Rasul pada saat beliaunya Mi'raj. Dan bertanya kepada malaikat Jibril. Landasan yang kedua adalah surat Ali Imran. Ayat 180. Tentang orang bakhil. Namun sebelum ini saya haturkan kepada Bapak dan Ibu. Kebetulan Bapak Erano, mas-mas ngono. Oh niki Bapak Tomo Sudokter. Nggih, metereng tepang niki Dokter Sutomo niki. Tapi lek turu bablas. Gak balik. Ning ambekane ono. Kita lajengaken ungkapan ingkang kala wingi dereng saged tuntas amargi kula peruntes wis kepengen mengenai keberadaan atau kisah perjalanan hidup Uwais Al-Qarni. Nek sing ngantuk siap-siap dan ngajeng teng kula tak leren itu so kula mengke. Setelah Uwais Al-Qarni mendoakan kepada sahabatnya, doanya yang begitu sangat menyentuh kolbu kita, hati kita, sehingga kita sadar sesadarnya sebagai hamba Allah yang lemah. Maka setelah Uwais Al-Qarni berdoa, lalu Uwais berkata kepada Haram bin Hayyan, wassalamualaikum Pak. Mboten usah ditekep, mboten napa-napa. Minjing-minjing lek riki malih kesane mboten miber kurungane digawa. Sami sugeng Pak Jumrah. Inggih niku buhin nyuwun pirsa kira beras kilo pira Pak Jumrah. Nggih kangge jangkepi menapa ingkang kula aturaken cerita ana guyune titik. Putih lan ireng. Nek mlayune marang kliring putih babon mesti umat kuwi jenenge niku. Nek putih lan ireng mlayune marang pitik babon. Babon putih lan babon ireng. Iku pinter ndi ya Dewi. Babon pitik putih lan babon pitik ireng. Iki oleh-oleh Pak Jumroh teko Ponorogo esuk mau. 20.000 kontan. Nyak Dewi ya pinter sing endi 5 2 iya bener ning sing paling pinter 3 4 5 oh itu gampang pinter sing ireng. Nek sing ireng iso ngendhek rupa putih, nek sing putih ora iso ngendhek rupa ireng. Setitik. Wes, iki tak undai 50.000. Kontan. Kepada Nyak Dewi lagi. Kenapa saya tebarkan demikian Bapak Ibu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar otak kita encer. Biar tidak ada rasa gerundel ngeresulo.
Bebas camilane telo ngresula. Ayo nanti pangan lho sawang tok. Niku wau sing beteti kula dhewe tahune. Kalih putrane Nyak Dewi, kalih putrane Yai Setan Goang niku. Jerone enten petisi. Kami lo kangge jangkepi kalian panjenengan dahar monggo. Kula aturi amirengaken menapa ingkang badhe dipun dadi dening Nyak Dewi inggih menika oleh golek sampai miter-miter mubeng-mubeng. Nyak Dewi 50.000. Kadang direwangi sampai mili getih. Ning bareng wis oleh dibuaknya apa kuwi? Alhamdulillah, rabbil alamin. Monggo. Kula wakili jawabane ya Nyak. Wong golek upil. Kena kuku kadang kena getih ta. Baru wis lek digugak apa ora? 50.000. Lah ya cilik nek ditutuk bau antar kaya beduk apa kuwi. Wis. Kula Pak. Ditutuk iya nek gak percaya cobaan. Sidik semanten kemawon kawantenipun cangkriman wondene salajengipun sumangga kita lumebet wonten irah-irahan ngisi rasa wonten ing puri arum dalu. Mugi-mugi Gusti ingkang karya jagat nggih Gusti ingkang Maha Agung Gusti Allah tansah peparing lan pepayung rahmat dumateng kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi tansah tinuntun ing margi ingkang leres. Amin. Margi iman lan Islam. Amin ya rabbal alamin. Ketik-bang langkai kaji dituntun kelawan Pak Kaji dengan guru Pak Kaji ngendikan celeng kuwi haram le ning keneng napa Pak Kaji kok nuntun anake. Lah ya bener ta. Lagi monggo kita lajengaken menapa ingkang kita sampun mirengaken kalau dalu kacuplek sedikit sekedhik margi wonten cecek rutuh wonten niku. Mahanani wassalamualaikum. Mahanani garai. Selesai berdoa, Uwais Al-Qarni
berkata kepada Haram bin Hayyan. Sahabatku Haram bin Hayyan, dengarkanlah apa yang saya katakan. Sebentar lagi engkau tidak akan menemui aku lagi selama-lamanya. Setelah selesai doanya, Uwais Al-Qarni berkata kepada Haram bin Hayyan, sebentar lagi atau setelah ini nanti aku tidak akan berjumpa kamu selama-lamanya. Selamat tinggal kasih. Mungkin akan mendahului kamu pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu merahmatimu. Itu ngene Uwais dumateng sahabat e. Sing dituturi kaya ngoten niku wau apike kaya wingi nggih. Nggih. Aku lagi ngene kelingan kanca kula Pak Muji namane Gofur. Dadi lek muni, Gofur ke depan. Ya. Tolong gambar bebek. Namine Gofur, rada culun manjane. Setelah ini aku tidak akan melihatmu lagi selama-lamanya. Selamat tinggal kasih. Semoga Allah selalu merahmatimu. Amin. Aku sangat merasa bingung dan sedih hidup di tengah-tengah banyak orang. Yang mana kita akan berpisah dan tidak akan bisa saling melihat lagi. Entah aku yang ke surga atau kamu yang ke neraka. Atau sebaliknya, kamu yang ke neraka atau aku yang ke surga. Sami nggih. Pergilah engkau dari sini dan aku juga akan pergi dari sini, sahabatku. Selamat tinggal. Tak enteni ning lawanging surga ngayu. Akhirnya setelah akan saling berpisah, keduanya berpelukan sambil menangis. Saat ia mau pergi, kupandangi dengan tidak berkedip sama sekali. Sing menyawangi Haram bin Hayyan. Setelah Uwais pergi, ditelong. Sampai pundake wis ora ketara. Entah kemana perginya. Begitupun Imam Az-Zahabi. Dalam kitabnya Asy'ar juga menceritakan tentang Uwais Al-Qarni. Manusia yang tidak direken di bumi tapi dihormati di langit. Seorang sudra di mata masyarakatnya. Seorang yang tidak mempunyai apa-apa. Tapi derajatnya diangkat oleh Allah ke derajat yang lebih tinggi. Sehingga Allah berkehendak memberikan karomah. Uwais senang berada di masjid beserta para sahabatnya. Uwais punya paman yang kesenangannya bergaul dengan para penguasa, ngatok, jilat, adu domba. Ngelek-ngelek gini didol ning kono, oleh ning kono, didol ning kono, puriye cek oleh badokan. Sang paman. Mau kangelan markoso ning dodol cangkem. Itulah pamannya Uwais Al-Qarni. Setiap Uwais melihat pamannya sedang berkumpul dengan para orang-orang kaya, bapak dan ibu.
Pamannya selalu mengatakan bahwa ponakan saya Uwais Al-Qarni itu datang ke sini hanya mau minta makan kepada saya. Subhanallah. Begitu piciknya pandangannya seseorang yang angkuh dan congkak serta sombong. Terus terang Bapak dan Ibu, apa yang saya pasemonkan tadi malam, bahwa kelak di dalam Arundalu ini, insya Allah semuanya akan segera diberi kemuliaan oleh Allah. Namun jangan sampai lupa, sehingga kemuliaan itu lalai untuk membelanjakan lewat jalan Allah. Subhanallah, sampun ngantos. Sehingga saya ibaratkan sampai saya menangis. Saya mengkhawatirkan seseorang yang demikian. Sampai jantung saya tersumbat tadi malam itu gara-gara saya memikirkan. Karena saya cinta banget kepada jamaah. Jangan sampai ada yang punya perilaku yang demikian. Insya Allah, amin. Pamannya selalu mengatakan paling-paling ia hanya ingin minta makan kepadaku. Ia ingin minta makan kepada seseorang, entah Pak Jumroh, entah Pak Alwi, Pak Muji, atau si Im. Jenengmu seporokan. Lali sampai anak ini baru sudah dibujuk tadi bapak itu. Iron Eagle. Orang kok senggel, akhir. Pantarane guang lho. Bapak dan Ibu. Sikap pamannya inilah Bapak menimbulkan kemarahan yang besar bagi Uwais Al-Qarni. Namun setiap kali Uwais melihat pamannya berkumpul bersama orang-orang miskin, ia mengatakan paling-paling ia mau menipu kita. Iu. Nek awar wong sugih jare golek badokan, nek awar wong melarat jare arep nipu kok. Kok gak nok bener sih? Kok kaya uripku? Tiba ono kenyataan ini. Bapak Ibu, ini sukses sekali Bapak Ibu. Sebab saya rujukan dari kitab Karomah para wali Allah. Sukses sekali ini. Tegas ini temenan, bener temenan. Nek awor wong sugih peh wong kere ora duwe ae. Jerene golek jalukan. Tapi lek awor padha kerene jerene arep ngakali. Terus ya opo lah mapakne uripe nek kaya ngeten terus. Subhanallah. Inilah yang saya khawatirkan dumateng panjenengan sampai kula mek kepuntet mate. Tapi alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan saya untuk kumpul dumateng panjenengan sedaya. Apa yang dikatakan Uwais itu memang benar adanya Bapak dan Ibu. Akan tetapi setiap bertemu pamannya, ia sengaja menutupi aibnya tersebut karena takut berdosa. Inilah manusia pilihan Allah yang pandai menyembunyikan keaiban pamannya. Yang menyimpan aib orang lain. Ora kalau kula panjenengan, tak kandhani le. Ora kaya-kaya Bambang. Wis dikai kacang jaluk jambu, kai jambu jaluk mendal. Gila. Tekan kono-kono. Ika lorono. Paling ngene yo. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Urusan awake dhewe ya Pak ya Bu ya. Kenapa? Nanti ada uraiannya di sini, dalilnya juga ada kuat sekali. Muga-muga kula lan panjenengan iso nglakoni nggih.
didadekno wong sing bener. Didadekno wong sing takwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begitu mulianya Uwais Al-Qarni, meskipun dia disia-sia, dinista, tapi kelemahan kejelekan pamannya tidak pernah terekspos keluar. Sehingga Bapak dan Ibu, ketika ada rombongan datang dari Kufah menuju Madinah, Umar bertanya kepada mereka, apakah kalian mengenal Uwais Al-Qarni? Ini lanjutan dari kemarin. Makanya saya tadi nelpon Pak Alwi agar tidak ketinggalan terusan dari ulasan kemarin. Mereka menjawab, tidak, saya tidak melihat Uwais Al-Qarni. Pada suatu hari datang lagi rombongan dari Kufah dan di antara mereka terdapat paman Uwais yang congkak, sombong, angkuh, tapi pemalas, hanya pembual. Lalu Umar bertanya kepada paman Uwais, apakah kalian mengenal Uwais? Paman Uwais menjawab, wahai Amirul Mukminin, sebetulnya dia itu adalah keponakanku. Dia adalah orang yang hina dan brengsek. Tidak ada harganya sama sekali. Umpamane kulon di paman. Terus Pak Alwi ini, ini terjadi kok pada diri saya. Pada saat itu Pak Rudini yang hadir. Nggih, monggo. Bersani wonten ora kenal. Ternyata ada. Apakah kalian mengenal Uwais Al-Qarni? Pamannya menjawab, wahai Amirul Mukminin, sebetulnya dia adalah keponakanku sendiri, akan tetapi dia hina dan brengsek. Subhanallah, Bapak, kok ana wong kaya ngene. Apa pituasi besok nek wis bongko wong kaya ngene iki? Gak mikir bakal mati. Kalau saya mau membuka, tidak takut dosa, geger sak malang. Anda tidak pantas mengenalnya karena dia tidak pantas membaur kepada para Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Waduh. Hanya saya yang pantas. Awor pejabat. Awor perwira menengah. Awor bintara menengah. Uwais iku ora level. Uwais iki awor mursani ngono ae wis. Berarti ini Bapak Ibu, ya, dan nono besok nek aku sugih numpak motor anyar bojoku ayu, anakku apik-apik. Liwat terus musane wis waya karo nyeret blangkokan semerep. Pecahane klopo sing mboten dadi niku dipecah jene blangkokan. Lah enten-enten raine ke blangkokan iki klopo sing mboten genah niku lho diparis dadi loro. Karo diseret lakune sewayek ngono. Nggih sing uripe penak wis super pribadiku buabror. Lah supire iku mantan wong arum dalu pisan ya. Buabror niku lek pamur jarno sayek aja treket. Allahu Akbar. Mboten nggih. Saya tahu jiwanya Bu Abror kok. Temen lho genten sak mutan kandhane. Ya karo bojone kok ya wong karo aku. Aku ya ketarane amung ora ana ajine. Ning gedhe pigunane kuwi apa nya?
Ning seminggu wingi ya apa jalunya? Aneh. Ya wis gede. Tak sakno. Masyarakat kok semuanya aku duwe rono dhewe. Jano. Sampai Ratna ya disemoni karo goib. Iki mbamur kok rene ambek wong gedhe dhukur iki sapa? Wadul ning bapake. Nek sing cilik elek tuwek iku mursani pancene nduk. Nek sing gedhe duri garuh iku Pak Lurah apa sapa kuwi. Kenapa saya belum ke situ? Ya pancene kurang rono kok ya. Cek noe. Tenang saja. Sampai ning aku kurutu-kurutu bingung ya men. Akeh boloku kok. Ilok dhewe kok. Larane lara kaya wong kanandang uyuh mangan ratoyan racena telan neng omah bingung upengno saka lah apa sih bang rame duh sumo bah mangkane untung undang trukula tali wong untune ra ono njaluk bojo lah wis ukul untung ngomong ya masa kalambe Agus kon undangan nggih Bu benjing bakdo lawas Selasa Kliwat kula badhe mantu Agus sampan wasak waya-waya teko tak beleh ayo setelah pamannya ditanya Abu Bakar menjawab yang begitu menghinakan kepada Uwais Al-Qarni. Jangan mendekat kepada Uwais. Uwais itu keponakanku, tidak pantas menjenengan nyedek abai Uwais. Ketularan darat sampean. Brengsek karena itu, hina. Tidak boleh, Amirul Mukminin. Itu keponakan saya. Jangan dekat. Saya aja jijik dekat. Setelah mendengar jawaban dari paman Uwais itu tadi, Sayyidina Umar marah besar. Celaka dan binasa kamu. Berarti kamulah yang jahat, yang jelek, yang hina. Tidak ada dunia ini orang yang jelek selain kamu. Jika nanti kamu pulang, sampaikan salamku kepada Uwais Al-Qarni. Suruh ia menemuiku. Ini amanatku kalau tidak engkau sampaikan, kamu berdosa besar. Bapak dan Ibu, begitu rombongan tersebut tiba kembali di Kufah tanpa meninggalkan pakaian perjalanannya, paman Uwais langsung menuju ke rumah Uwais. Hanya rumah dari sesek bambu, beratap ilalang, dengan tempat tidur dari bayang bambu, yang cukup dihuni oleh dia dan ibunya. Paman Uwais langsung menuju ke masjid. Ia melihat Uwais lalu menghampirinya. Ia berkata kepada Uwais, tolong
Mohonkan aku ampunan kepada Allah, wahai keponakanku yang tampan. Nah, iki lho. Nek butuh ganteng-ganteng no. Nek gak butuh ngelek-ngelek. Po iki pamane. Gambare kaya apa ya wong kira-kira ngeten iki. Nek kaya koran kegantengan. Nek kaya Bambang untune iki ya ora entek. Kaya sapa ya? Ya kaya pamane ngene ya. Enak wis. Lalu Uwais berkata, Bapak dan Ibu, kepada paman, Allah telah mengampuni Anda, wahai pamanku. Lalu ia berkata, Uwais, mudah-mudahan Allah juga mengampunimu, wahai ponakanku. Amirul Mukminin titip salam untukmu. Dan engkau segera untuk disuruh menemui. Tegese Umar bin Khattab Paulo. Salamnya disampaikan. Teng Uwais Al-Qarni. Manusia yang tidak diakui di bumi tapi dihormati di langit. Jangan sebatas mata memandang, telinga mendengar dari aduan seseorang yang akan menimbulkan fitnah. Lalu Uwais bertanya, siapa yang memperkenalkan diriku dengan Amirul Mukminin, paman? Pamannya menjawab, tak ada. Tak ada. Siapa juga tidak mengenalnya. Bahkan saya terkejut, beliau menanyakan tentang kau, Uwais. Beliau sendiri yang menyebut-nyebut namamu. Bahkan beliau menyuruh menyampaikan pesan untukmu. Supaya aku menemuimu. Dan kamu segera menghadap Amirul Mukminin. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Uwais segera menjawab. Dan lalu berangkat menuju ke rumah Umar bin Khattab. Umar bertanya, apakah benar kau Uwais bin Amir? Dijawab, benar. Lalu Umar berkata lagi, tolong, doakan aku, wahai Uwais bin Amir. Uwais berkata, ya Amirul Mukminin, apakah derajatku ini sehingga engkau memohon pertolonganku untuk memunajat kepada Allah atas dirimu. Saya adalah manusia, tidak ada harganya. Uwais, aku berpegang kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kau adalah wali Allah sebagai tabi'in penerus siar Nabi. Biarlah orang lain menilai kamu hina. Biarlah orang lain menghina dan menilai kamu tidak ada apa-apanya. Akan tetapi, Allah memuliakan hidupmu kelak bersama ibumu. Lalu Uwais mendoakan kepada Sayyidina Umar. Semoga Allah Ta'ala mengampuni Anda, wahai Amirul Mukminin. Sambil berlinang air mata. Dia merasa bersyukur kepada Allah. Karena di mata orang sekitarnya, dia tidak ada apa-apanya, Bapak dan Ibu. Ternyata, para sahabat Rasul mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Lalu Umar membalas, semoga Allah Ta'ala mengampuni engkau, Uwais bin Amir. Setelah itu tiba-tiba banyak orang berkumpul, lalu Uwais pergi yang tidak diketahui oleh semua orang banyak. Sampai sekarang dia tidak diketahui apakah meninggal, apakah moksa. Inilah Bapak Ibu. Nukilan kisah
wali-wali Allah. Di antara wali-wali Allah yang saya ketengahkan di sini adalah Uwais Al-Qarni. Maka untuk itulah Bapak Ibu, ayolah jangan bosan-bosan mendekat kepada Allah. Dan jangan sampai kita melepas lisan kita seenak sendiri. Sehingga ibadah kita tidak pudar, tidak hilang begitu saja. Karena tersapu oleh mulut kita yang suka ghibah. Atau rasa. Saya yakin kepada Bapak dan Ibu, khususnya yang rawuh dalam malam ini. Ini adalah hamba-hamba pilihan Allah. Hamba yang diberi hidayah oleh Allah. Senajan tahu sampai sebutannya yukaji, ternyata ya segelem awor wong ora duwe ilmu ini iki, amin. Yaitu yukaji ish. Ternyata segelem melok awake dhewe iki. Begitu mulia akhlaknya. Muga-muga mabrur nggih. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan Bapak karena masih setengah pukul nggih. Kelanjutan dari ini Bapak adalah kedalaman dari pemahaman, juga pengamalan tentang ayat Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 180. Serta perjalanan Nabi, hikmah perjalanan Nabi Muhammad Rasulullah SAW pada saat Mi'raj. Dengan judul Di dalam kubur, leher dan lidah dijerat api. Rantai A. Di dalam kubur, leher dan lidah dijerat rantai api. Sopo sing HP nilang? Aku minta kontok ra nekokno. Pindho Bu kecopetan ning kene anu kok. Gentolat iku. Ya ngerti diketeng ke aja dikesak ya nduk ya. Kalungno. Oh jenenge arek apik saiki lek dikandani luwih pinter timbangane sing cocot ngeten iki. Mbari apiku. Dua kali hilang. Ya kecopet. Alah, kecopet. Wong pamane sing jenenge Gowang ya wis ngelingno. Dinda cantik, nek kuliah, HP-ne aja dikesak, luwih becik dicekel. Nek dicekel, maling ora gelem njupuk, tapi nek dikesak engko didesek-desek roto, dijumuk temenan. Ya paman Gowang itu. Apa budal kandhane? Ana jenenge arek apa nah dlandonge mursani pisan. Ya ngomongane kaya pake iku. Kon ngalar yo ngidul. Nek dalane wong mati balik. Di dalam kubur, leher, lidah dirantai A. Ibnu Hajar menceritakan sebuah kisah yang bisa dijadikan teladan bagi umat manusia. Umat manusia termasuk kula lan panjenengan. Welek. Ndak ana wong doyan ning lek butuh digoleki. Tak tunggu.
Lilipan. Iya dikolek. Lima. Nek serbet, bener ning ora bener. Nek cikra bener ning ora bener, sing bener. Mergone iku yo ora najis. Mergone iku yo kenek kangge ubur ampene wong olah-olah layah nduk. Tak tekan nyor. Jadi bundas kabar nanti sing elek kalau ngono. Saya kadang disenengi. Para bapak ibu sasampunipun episode kaping kalih kita nggelar cangkriman. Pramila kita luwih malih.
malih wonten ing alame pengaosan kangge ngisi rasa. Rasa kita sirami kersanipun tuwuh welas lan asih marang sak padha-padha. Amin. Ibnu Hajar menceritakan sebuah kisah yang bisa dijadikan teladan bagi manusia. Kisah tersebut berkenaan dengan asyab Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat dan harta bendanya. Dan bagi mereka yang tidak bisa mengendalikan lisannya. Lisan itu apa sih? Cangkem, bener, pinter. Cangkem itu apa, Nduk? Pak Muji April kedah sumeneng wonten mriki. Kekersane kula rada asu titik rupane ibu-ibu padha mblenger. Bapak-bapak ya wis jeleh. Nggih panjenengan sing nonton hanya ditutne alon-alon. Ngene lho Pak alon-alon. Nah lah wis iki lambene kene. Lambene iki lambene mibar. Terus ngadeg. Nek ngadeg di bapakne madhep ngetan. Nggih. Amin. Tak pilihke malam Kamis. Rebu malam Kamis. Pada saat itu ada serombongan dari kalangan para tabi'in pergi berziarah ke rumah Abu Sinan. Abu Sinan. Baru sebentar mereka singgah di tempat Abu Sinan. Lalu oleh Abu Sinan, teman-temannya yang datang itu tadi diajak berziarah kepada tetangganya yang sedang berduka. Kasarnya tidak ngelayat. Di rumah tetangganya Abu Sinan. Kisah ini nyata sekali dan benar adanya Bapak Ibu. Karena yang menceritakan adalah saudara si mayat ini. Jadi kisah ini tidak ngeyaworo. Mari ikut aku ke rumah tetanggaku untuk mengucapkan bela sungkawa karena dia sedang kesusahan ditinggal mati saudaranya. Sesampai di rumah tetangganya Abu Sinan, para teman-teman Abu Sinan, mereka sedang mendapati saudara almarhum sedang menangis terseduh-seduh. Banyak handai taulan yang menghibur, tapi tidak bisa menghentikan tangisnya. Karena sangat terpukul. Dan duka selalu dalam, terlalu dalam. Namun tangisnya tidak bisa berhenti, lalu salah seorang dari tamunya berkata, "Wahai saudara, apakah kamu tidak mengerti bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti terjadi? Dan dialami setiap makhluk yang bernyawa. Kuruna cintaikatil maut." Ya, aku mengerti.
Mengerti sekali, aku pun juga akan mati kelak. Akan tetapi kesedihanku ini bukan karena matinya saudaraku. Ketahuilah. Akan tetapi kesedihanku itu lantaran memikirkan siksa yang diterima di alam kubur oleh saudaraku. Dan aku mengetahui sendiri. Salah satu dari teman Ibu Winusinan lalu bertanya kepada saudara almarhum yang sedang menangis ini. Saudara, apakah engkau mengetahui gaibnya sehingga kau menangis karena saudaramu disiksa di alam kubur? Bukan hanya mengenai gaibnya saja yang saya ketahui. Akan tetapi karena itu saudaraku, orang-orang yang mengantar jenazah sampai ke pemakaman ini pulang semua, tinggal aku yang merapikan tanah makam itu. Tidak berapa lama saya mendengar sesuatu yang gaduh di dalam kubur. Setelah saya teling ini apa Pak? Amat-amati ya. Ya. Ternyata suara gaduh itu adalah dari kubur saudaraku yang baru saja dimasukkan ke liang kubur. Setelah saya amatkan lebih, meresap lagi, tidak terlama saya mendengar jerit dari saudaraku. Aduh, ya Allah. Kenapa semua yang mengantarkan saya ke makam pada pulang, saya dibiarkan sendiri. Dalam kegelapan dan kesulitan dan dalam siksa yang pedih. Ampuni aku ya Allah, Kasep. Lalu saudaranya yang mengetahui hal demikian ini penasaran Bapak dan Ibu. Ini cerita pertanyaan dari temannya, si Abu Sinan ini tadi. Apa kon ngerti masalah gaib kok sampai kon nangisi dulurmu sing kaya ngono? Ora mung gaib tok, tapi aku meruhi dhewe. Ceritane ngoten niku wau. Merapikan maesane, kuburane dirapikan. Wong-wong wis padha entek kabeh mek karek dhewe. Krungu swara gaduh dari alam kubur. Tidak berapa lama terdengar suara jerit dan menangis yang begitu keras dari dalam kubur. Ternyata suara saudaranya yang dikubur. Aduh, mereka meninggalkan aku semua seorang diri menanggung siksa di alam kubur yang gelap. Padahal aku selalu mengerjakan puasa dan sholat. Inilah Bapak Ibu, jangan membanggakan diri tentang ibadah. Ojo pamer ibadah. Karena Allah yang menilai. Nggih, sandene Bu. Nah, nggih. Nggih, maklum. Kesane kuping-kupinge dhewe ya. Kalau mek ngomong lek rungokne kapok dhewe disumpeti ngoten.
Jawabane aku dhewe ora weruh. Apa tuh anak manis? Arek kok menik-menik kaya tanggane silit. Tanggane silit kuwi dengkul nduk atas. Aduh. Mereka semua meninggalkan aku sendirian, tersiksa menanggung akibat dosaku sendirian. Makanya teng Baroya gua ki. Katanya tanpa bantal, tanpa gelas. Nyo. Ye. Aku seorang diri menanggung siksa. Padahal aku selalu sholat dan puasa. Pikir cukup. Tidak bakal nemu siksa sing kaya ngono. Ceritanya itu betul-betul membuatku menangis karena kasihan kepada saudaraku itu, wahai teman-teman. Wahai Tuhan-Tuhan, aku mengetahui sendiri. Lalu aku menggali kubur saudaraku itu. Karena penasaran ingin tahu apa yang terjadi di dalamnya. Setelah kubur itu terbuka, ternyata Bapak dan Ibu, ada api yang memenuhi lubang kubur.
menjerat leher dan lidahnya. Itulah kenyataan saudaraku yang sudah menjadi jasadnya menjadi mayat. Karena itu adalah saudaraku, saya berusaha menolong akan aku raih rantai yang di lehernya. Juga di lidahnya. Akan tetapi pada saat saya mau mengambil dan meraihnya, tangan saya sebelum menjamah api itu sudah terbakar. Ini buktinya. Buktinya gosong, hitam, dan melonyoh. Sehingga teman-teman Abu Sinan berkata, Subhanallah. Apa yang telah dilakukan saudaramu semasa hidupnya? Manusia sing nandur. Kiai dari Mojokerto kemarin nangis buro. Moto penjenengan itu. Aduh, Pak Mur bener banget. Tak kau mulai, Pak. Maksudnya inti dari menungsa sing nandur, menungsa singu. Bapak dan Ibu, apa yang dilakukan saudaramu ketika masa hidupnya di dunia? Tanya teman-teman Abu Sinan. Iya. Pertama, dia suka mencurigai saudara, tetangga, teman. Lalu menilai dengan angannya sendiri dan disebarluaskan ke orang lain. Jadi nyeritane wong sing kurang mesti benere disebare ning kene kancane lan tanggane. Sing diarani ghibah. Ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat beliau Mi'raj dituntun oleh malaikat Jibril tentang orang yang dicor mulutnya dengan cor-coran besi panas. Gambaran apa Jibril ini? Itulah umatmu. Yang senang membicarakan aib, yang senang mengoreksi kehidupan orang lain, yang belum tentu benar. Umpama benar pun dia tidak mempunyai hak untuk mencampuri urusan orang lain. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri selalu menyimpan aib hambanya. Ingat cerita Nabi Nuh Nabi Musa memohon hujan oleh kaum Bani Israel seeling. Seeling itu nggih, muga-muga iku dadi pepangget ibu niku kula tebarkan nalika wirid 4 bulan nggih ta. Emane nalika niku bojo kula mboten melok soalnya pas repot. Lan pancen mboten kula olehi soalnya ado. Dan yang kedua Bapak dan Ibu, dia tidak pernah mengeluarkan zakat harta bendanya di masa hidupnya. Bakhil bin kikir. Teman-teman Abu Sinan mendengar tentang jawaban ini, ingat akan kebenaran ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 180 yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka. Tegese ojo pisan-pisan pemberiane Allah sing dikekne teng kula panjenengan iku mau terus panjenengan duwe panyokrobawa utawa pemikiran nek iku wek-wekku dhewe lah ku golek-golek dhewe.
Dan bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Maksudnya, oleh aku gelek-gelek dewe, apa tak kene wong, lho kok nyimut. Akhirnya menciptakan sifat bakhil. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya. Di hari kiamat, dan kepunyaan Allah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ali Imran ayat 180 itu tadi maknanya. Moga-moga Bapak Ibu kula lan panjenengan tansah dituntun lan ditutupi dening Allah. Dilindungi dening Allah. Diparingi seger kuwarasan selamat lahir batin donya akhir. Wondene nek ana sing anak sisih loro muga-muga diparingi waras. Nah, ana anak lan keluargane sing durung oleh jodoh diparingi jodoh sing saleh-saleh. Nah, ana anak lan keluargane sing urung oleh penggawean muga-muga digampangno urusane dening Allah. Amin ya rabbal alamin Bapak dan Ibu. Nek ngilingi ngendikane ulama kala wingi, sapa wonge sing ninggale jamaah padha karo ninggale agamane, berarti kula diselametne dening Gusti Allah. Umpama kula terus minggat winginane nembe 2 tahun jane niku. Terus ya apa nyak Dewi? Ya, wedi aku malian. Ke budal nyak Dewi raro komplang. Teko ngomah jalu gede apa ya rapi kok mbahku biyen apa tutu tapi kok malah elek lah ngono ya. Wong biyen ku ganteng. Apa? Kayak ngependaing suasana yang bengi iki Mak Dewi. Mendung anggendanu. Ngudune ki banyu rahmat Allah rintik-rintik ning ora dadi pepalang nggon panjenengan ngudi kaweruh agama ning Gusti Allah. Apa nduk yang ndak ya? Yo ya. Ya, muka-muka titik-titik ngerti ya. Ngudi ku golek mencari mendung anggendanu iku mendung ireng sing domblak-domblak kudu netesne banyu titik-titik jenenge udan. Nek dituwa atasno kabeh omahe ambruk. Kena apa kebur rasa miber. Kenapa kebu iku ambek Gusti Allah kok ndak iso dikai miber iku lho opo sebabe? Kuwi ana hikmahe. Kenapa? Meh bener ning urung bener. Lagi. 5
Aku ora manak ta. Wah, aku aurun kok. Ngurung iki. Tecaman berjuang jur kelingan anak lanang biar ate anji ning saiki apa lali. Apa ya? Lima. Itu ada hubungannya dengan kuasa Allah dan rahmat Allah bagi manusia. Lima, empat, tiga, dua, satu. Jawab sesuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.